Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Menurut data statistik penduduk Indonesia, dari sekitar 237 juta jiwa, 87,18% diantaranya adalah memeluk agama Islam. Nah, oleh karena itu, dengan banyaknya jumlah penduduk muslim itu, maka kebutuhan akan produk-produk halal tentu sangatlah besar. Dan berdasarkan hal tersebut juga, produk-produk yang mengajukan sertifikat halal semakin meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan juga permintaan produk. Khususnya bagi umat muslim yang menginginkan agar produk-produk yang mereka butuhkan itu telah terverifikasi atau telah memiliki sertifikat halal dan telah teruji kelayakannya dan juga telah memenuhi standar-standar atau syarat-syarat kehalalan menurut syariat Islam. Pada dasarnya memang yang diperlukan dan yang sangat penting adalah produknya yang halal. Tetapi di sini permasalahannya kan tidak semua orang, tidak semua penduduk Indonesia bisa membedakan makanan dan juga minuman yang beredar di masyarakat antara makanan dan minuman yang halal dan yang tidak. Nah, maka disitulah perlunya adanya sertifikat halalnya itu oleh MUI, kemudian keluarlah keputusan halal, baru kemudian BPJPH mengeluarkan sertifikatnya. Jadi dua lembaga ini tidak bisa dipisahkan, harus bersama-sama. Nah, maka kemudian muncullah pertanyaan-pertanyaan, mengapa perlu disertifikasi dan seberapa penting? Saya katakan bahwa sangat penting dan sangat-sangat perlu. Saya katakan sekali lagi, sangat-sangat penting dan sangat-sangat perlu agar masyarakat bisa membedakan mana makanan yang halal, mana yang tidak. Pendekatan halal ini juga dalam proses pemasaran suatu produk dapat menetralisir image negatif yang diasosiasikan konsumen muslim terhadap suatu produk. Kalau dalam perspektif Islam, konsep halal itu kan sangat vital bagi umat muslim. Halal itu kan berarti diizinkan atau diperbolehkan oleh ajaran agama Islam. Oleh sebab itu, umat muslim akan mencari produk yang akan mereka konsumsi itu telah sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah diterima. Menurut para ahli dan juga peneliti, sertifikat halal secara signifikan berpengaruh terhadap minat beli konsumen terhadap produk halal. Hal ini dibuktikan dengan survei kepada 30 responden konsumen muslim yang menyatakan bahwa 26 responden itu tidak membeli produk yang tidak ada label halalnya pada setiap kemasan produk tersebut. Nah, maka dengan survei itu di sini sudah jelas bahwa umat muslim itu lebih memilih produk-produk yang ada label sertifikat halalnya dibanding yang tidak. Karena umat muslim itu mengetahui, menyadari bahwa yang halal itu dengan mulai dari proses penyembelihannya, kemasannya yang bersih, dan juga lain sebagainya. Dalam memajukan ekonomi syariah di Indonesia yang mengalami perkembangan cukup konsisten, ekonomi syariah melalui industri halal terus difokuskan oleh pemerintah. Pemerintah sedang berupaya menjadikan Indonesia sebagai salah satu pemain atau pemasok utama penggerak perekonomian berbasis syariah di dunia.
Indonesia masuk dalam daftar 5 besar konsumen yang menggunakan produk halal di beberapa sektor. Sektor makanan dan minuman adalah sektor yang paling besar. Presiden Jokowi juga waktu itu pernah mengatakan bahwa seharusnya Indonesia bisa menjadi pemimpin atau pusat keuangan syariah dunia. Hal ini dilatar belakangi karena jumlah penduduk Indonesia merupakan penduduk muslimnya juga besar dan tingkat pertumbuhan penduduknya juga semakin besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa kemiskinan dan juga ketimpangan sosial bisa diatasi, salah satunya adalah melalui ekonomi syariah. Nah, maka dengan semua penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi, di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa sertifikat halal itu sangat berperan masif, sangat berperan kuat terhadap percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Yang wajib, yang harus dimiliki kepada setiap produk-produk halal, kepada setiap orang-orang yang menjual produk halal untuk memajukan percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Saya kira itu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Samia Zulfa sebagai pembicara kedua dalam mosi sertifikasi halal yang masif bisa memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Kita semua tahu bahwasanya pengesahan JPH ini atau biasa kita kenal dengan jaminan produk halal ini disahkan oleh Pak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 17 Oktober 2014, tepat 3 hari sebelum pengangkatan Pak Presiden Jokowi. Setelah kita ulik-ulik kembali isi dari RUU JPH ini, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terdapat pada regulasi ini. Yang pertama, semua produk diwajibkan memiliki sertifikasi halal, bahkan produk jasa. Pada pasal 4 disebutkan bahwasanya semua produk yang masuk, beredar, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib memiliki sertifikasi halal. Definisi produk itu pun ada di dalam pasal 1 poin 1, yaitu produk adalah barang atau jasa yang memiliki keterkaitan kepada makanan, minuman, obat-obatan, produk kimiawi, dan barang guna pakai lainnya yang dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Di sini tidak dijelaskan maksud dari produk kimiawi itu seperti apa. Apakah pembersih lantai itu harus bersertifikasi halal, atau barang yang digunakan yang dipakai pada masyarakat Indonesia seperti kursi, televisi, AC, dan lain-lain harus bersertifikasi halal. Yang kedua, standar yang dilakukan oleh jaminan produk halal jauh dari standar MSIIC atau standar meteorologi Institute for the School Counters yang baru saja mengharmonisasikan standar halal dari produk unggas atau daging. Setidaknya mereka memiliki keutamaan, yaitu produk halal atau unggas. Mereka membenahi dari distribusi, produksi, tata barang, dan lain-lain sehingga bahan pangan tidak tercampur dengan bahan-bahan lainnya. Yang ketiga adalah target waktu yang tidak realistis. Pada pasal 87 BJPH yaitu menargetkan 5 tahun ribuan perusahaan memiliki sertifikasi halal. Padahal jika kita tarik ke belakang, yaitu MUI yang sudah berpuluh-puluh tahun mengelola RPH atau rumah pemotongan hewan saja belum banyak diperbaiki, masih banyak masalah perlakuan pada hewan yang tidak memenuhi standar halal, higienis, dan lain-lain. Yang terakhir adalah otoritas dari Badan Pengelola Jaminan Produk Halal, yaitu pada pasal 6 disebutkan bahwasannya pada penyelenggaraan jaminan produk halal, BPJH berwenang untuk merumuskan kebijakan, mendaftarkan produk, pencabutan, menerbitkan, dan bahkan mengakreditasi LPH itu sendiri. Dalam sebuah otoritas, biasanya untuk mengurangi kesempatan korupsi akan adanya pemisahan pihak menerbitkan bahkan dari pihak pencabutan. Dari sekian banyak kejanggalan-kejanggalan yang terjadi pada sertifikasi halal di Indonesia, dengan tegas saya menyatakan bahwasanya Dewan ini tidak setuju dengan sertifikasi halal yang masif bisa memajukan perekonomian syariah di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafa Masyarul Barok. Saya akan membacakan kesimpulan dari debat pada kali ini, yaitu pada mosi Dewan ini percaya bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Oke, baik di sini ada dua kubu ya, ada kubu pro yaitu dari pemerintah dan ada kubu kontra dari oposisi. Untuk dari kubu pro sendiri dari pemerintah mengatakan bahwasanya negara ini adalah negara mayoritas penduduknya muslim, sampai 87,18% penduduknya adalah muslim. Oleh karena itu maka penting bahwa produknya itu harus halal, karena dengan produknya halal maka daya belinya akan meningkat. Oleh karena itu pemerintah akan berusaha meningkatkan daya beli masyarakat Indonesia itu dengan memasifkan sertifikasi halal supaya daya belinya meningkat dan ekonomi syariah di Indonesia akan meningkat pula. Oke, baik, itu dari kubu tim pro, yaitu dari pemerintah. Adapun dari kubu oposisi, yaitu berbicara tentang bahwasanya RUU JPH telah disahkan 3 hari sebelum dilantiknya Presiden Joko Widodo pada tahun 2014 oleh Pak Presiden SBY. Nah, itu mengakibatkan pemerintah selanjutnya itu ada kesenjangan karena belum mengetahui dengan jelas dan secara gamblang bahwasanya RUU JPH ini ada beberapa kekurangan dan kekurangan. Oke, baik, di sini kita akan menyebutkan 4 hal. Pertama adalah mengapa semuanya produk itu harus ada sertifikasi halalnya. Bahkan sabun cuci atau alat sabun untuk mengepel lantai itu harus ada sertifikasi halalnya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Kemudian yang kedua adalah otorisasi BPJBH yang terlalu superpower. Nah, ini untuk apa sebetulnya? Ini menimbulkan pertanyaan-pertanyaan besar. Kemudian yang ketiga adalah BPJPH atau Badan Pengelola Jaminan Produk Halal ini akan dipindahkan berada di bawah Kemenak. Nah, ini menjadi pertanyaan, mengapa dipindahkan di bawah Kemenak? Mengapa tidak independen saja? Karena harapannya BPJBH ini tetap independen supaya lebih kredibel dan lebih adil. Ya, kemudian yang terakhir adalah targetnya untuk RUU JPH ini akan disertifikasi halal pada semua produk itu dalam jangka 5 tahun. Sedangkan MUI sendiri yang sudah berpraktek selama berpuluh-puluh tahun itu hanya baru bisa mensertifikasi ribuan produk. Artinya ini waktunya tidak realistis untuk sebuah program, untuk capaian dengan yang sebegitu besar tetapi dengan waktu yang begitu singkat. Baik, itu saja dari tim kontra, dan pada kesimpulannya tim pemerintah ingin sertifikasi halal ini benar-benar meningkatkan daya beli masyarakat karena sudah ada sertifikasi halalnya. Akan tetapi dari tim kontra mempertanyakan apakah benar sertifikasi halalnya akan bisa berjalan dengan lancar dalam waktu 5 tahun ini, ataukah itu mungkin, atau juga diragukan kredibilitasnya karena pindah ke Kemenak, dan yang kita tahu bahwa unsur politisnya itu sangat besar karena sudah di bawah pemerintah. Begitu. Baik, itu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.